panci gosong yang ternyata terlapisi oleh emas. What? Ya, kalian tidak salah dengar. Kok bisa ya panci gosong mengandung emas? Hari ini saya diajak untuk mengambil limbah emas. Ya, walaupun menurut saya agak aneh ketika mendengar limbah tapi emas. Memang ada ya limbah tapi emas? Itulah yang ada di pikiran saya pada saat itu. Bayangkan saja sebuah bengkel tua di sudut kota yang dari luar tampak biasa-biasa saja dan hanya sebuah tempat kerja untuk pengrajin emas rumahan. Tetapi siapa sangka di balik debu, kerak, dan peralatan tuanya tersimpan rahasia yang bernilai jutaan rupiah dan bahkan nilainya bisa sangat fantastik. Dan mungkin ini bisa menjadi referensi dalam mencari peluang bisnis. Hari ini kami datang dengan tujuan sederhana, yaitu membersihkan bengkel pengrajin emas tersebut. Di sini debu bukanlah debu biasa. Debu di sini ternyata mengandung serpihan emas. Saat kami memeriksa peralatan lama, ada beberapa panci gosong yang sudah tidak terpakai dan bahkan berlubang. Awalnya kami mengira itu hanyalah panci tua yang tidak berguna saja. Tetapi ketika kami mencoba menggosok bagian dalamnya dengan kapek, sangat mengejutkan, muncul kiloan-kiloan emas dari bekas goresan kapeknya. Ternyata gosong yang menempel bukanlah gosong biasa seperti panci rumah tangga pada umumnya, melainkan lapisan hitam itu justru mengandung emas. Emas itu bisa menempel di sana dari sisa pemrosesan emas yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Tidak heran jika peralatan itu terlapisi oleh emas. Dan ketika kami tanyakan kepada pemilik bengkel mengenai panci-panci tersebut, beliau hanya berkata dengan santai, kalau ada panci yang sudah keropos atau rusak, bahkan bolong, kalian bisa menukarnya dengan panci yang baru, atau bayar saja seharga panci baru itu. Boom, harga panci ini diperkirakan hanya kisaran 100 ribuan saja satunya. Dan setelah dicek, ternyata ada 3 panci yang sudah benar-benar tidak layak pakai. Jadi kami membeli 3 panci seharga kurang lebih Rp300.000. Bagi mereka mungkin panci itu sudahlah tidak ada nilainya. Tetapi bagi kami itu adalah harta karun yang tersembunyi. Kemudian kami pun lanjut ke proses pembersihan bengkelnya. Setelah tawar-menawar, akhirnya kami mendapatkan kesempatan untuk membersihkannya. Dan dengan biaya Rp3 juta, kami pun diberi izin untuk membersihkan seluruh bengkel tersebut. Aneh memang, kami yang membersihkan, kami juga yang bayar. Kita membersihkan mulai dari lantainya, meja, hingga debu yang menempel di dinding. Tidak luput kami bersihkan dengan menggunakan tisu basah dan lap kain. Setiap sapuan tisu basah serasa kita sedang menambang. Karena bisa jadi di antara butiran-butiran debu yang kecil ini ada serpihan emas yang tertinggal atau menempel. Disinilah kami juga mendapatkan koi bekas peleburan emas dan air cucian emas seperti air sabun dan juga air bekas sepuhan emas tentunya. Koi biasanya terbuat dari tanah liat yang dibakar atau dipanaskan. Karena proses inilah koi bisa tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Bentuknya menyerupai mangkok atau cawan kecil. Koi digunakan bersama tungku peleburan atau dibakar langsung dengan api. Fungsi koi sendiri adalah untuk menampung logam saat dipanaskan hingga mencapai titik leburnya. Tujuannya menjaga logam agar tidak tercecer ketika dalam keadaan cair. Sedangkan air sepu atau air sepu emas adalah cairan kimia yang digunakan dalam proses penyepuhan atau finishing emas.
Fungsinya adalah untuk membuat permukaan emas tampak lebih mengkilap, bersih, dan berwarna cerah kembali setelah melalui proses pengerjaan, seperti pengelasan, patri, gosok, atau ukir. Tetapi perlu diingat, saat kita mencuci emas dengan air sepuh ini, hindari kontak langsung dengan cairan ini saat digunakan. Karena saat digunakan biasanya air ini akan dipanaskan. Hindari menghirup uap dari air ini. Jadi untuk mencegah kita terkontaminasi, sebaiknya gunakan masker ketika kita mencuci perhiasan emas kita ke pengrajin atau tukang emas. Setelah semuanya selesai, kami langsung membawanya semua ke mobil untuk selanjutnya diproses. Tetapi petualangan kami tidak sampai di situ saja. Kami melanjutkan ke bengkel emas lainnya. Kali ini memang letaknya tidak jauh dari bengkel pertama. Singkat cerita, setelah kami sampai di bengkel pengrajin emas kedua, harga yang diminta agak lebih tinggi dari sebelumnya. Tentu saja karena limbah mereka lebih banyak dari pengrajin sebelumnya. Setelah tawar-menawar, akhirnya kita mendapatkan kesepakatan di angka 5 juta rupiah. Dan sekali lagi, kami mulai berburu. Bukan emas batangan, bukan juga perhiasan, tetapi sisa-sisa kecil yang mungkin dianggap tidak penting. Air bekas cucian emas, kerak peralatan, hingga debu yang menempel di tembok, semua itu bisa menyimpan serpihan emas yang nilainya tidak pernah terduga. Ini adalah dunia yang jarang orang tahu. Dan setelah semuanya selesai, saya juga diizinkan untuk melihat pemrosesan cara mengolah limbah dan mengambil emas yang tertinggal atau menempel pada limbah-limbah ini. Dimulai dari peleburan koi. Peleburan ini menggunakan gelondong. Tujuannya agar teksturnya kembali halus seperti pasir atau kembali menjadi tanah. Gelondong sendiri adalah alat bantu untuk memisahkan campuran tanah, pasir, dan biji emas sebelum akhirnya diolah menjadi emas murni. Setelah digelondong, mulailah memisahkan emas, pasir, dan tanah secara manual. Kita bisa mengayak atau mendulangnya secara manual. Karena emas lebih berat masanya dibandingkan tanah dan juga pasir, maka si emas akan mengendap di bagian bawah seperti ini. Banyak metode yang bisa kita pakai agar bisa mengeringkannya. Ambil contoh dengan dijemur atau dipanaskan lewat wadah menggunakan kompor. Setelah proses pengeringan ini selesai, lanjut ke proses pembakaran. Pada tahap ini, logam-logam lainnya masih bercampur dengan tanah dari koi. Dan logam-logam itu akan mencair, dan sebagian juga bisa menguap. Namun, karena emas memiliki sifat yang stabil, tidak mudah menguap, serta tahan terhadap suhu tinggi, maka emas akan tetap utuh dan terpisah. Berbeda dengan logam lainnya yang cenderung hilang atau berkurang selama pemrosesan pembakaran ini. Saat pembakaran, biasanya pengrajin sesekali menambahkan borak. Fungsi borak dalam peleburan logam ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai flux. Borak berperan sebagai flux, yaitu bahan tambahan yang membantu mengikat kotoran, oksida, dan pengotor slag pada logam saat dipanaskan. Ketika emas atau perak dilebur, logam biasanya tercampur dengan kotoran, misalkan oksida logam lainnya, pasir, ataupun debu. Borak ini akan mencair dan dapat menutup permukaan logam, sehingga oksida atau kotoran terjebak di dalam lapisan kaca atau slag, dan emas atau perak akan menjadi lebih murni. 2. Menurunkan titik leleh logam. Borak dapat menurunkan titik leleh logam atau campuran mineral. Contohnya, emas murni meleleh pada suhu 1064 derajat Celcius. Tetapi dengan adanya borak, proses peleburan ini bisa terjadi pada suhu yang lebih rendah. Hal ini menghemat energi dan memudahkan peleburannya, terutama bagi pengrajin emas kecil.
3. Melindungi logam dari oksidasi. Saat dipanaskan, logam bisa teroksidasi atau bereaksi dengan oksigen di udara. Borak yang meleleh akan membentuk lapisan cairan seperti kaca tipis di atas logam, sehingga mencegah oksidasi tersebut. Hasilnya, logam tetap bersih dan berkilau. Keempat, meningkatkan kemurnian dan kualitasnya. Dengan borak, hasil peleburan emas atau perak terlihat lebih murni dan mengkilap. Kita lanjut ke proses bahan lainnya yang kita dapatkan sebelumnya. Untuk proses tisu, kain lap, karpet, dan juga air cucian emas, pertama kita keringkan dengan cara direbus menggunakan kompor sampai kering. Untuk karpet kering, biasanya langsung dibakar hingga menjadi abu seperti ini. Sedangkan untuk air, butuh waktu sekitar 24 jam hingga akhirnya menjadi karbon kering tergantung banyak air yang kita dapatkan. Setelah itu, kita memilih metode blower. Cara ini kita anggap sebagai cara yang praktis agar kita mendapatkan logam yang terkandung dari kandungan karbon yang kita dapatkan setelah kita membakar karpet dan merebus air cucian emasnya. Metode ini tidak jauh berbeda dari sebelumnya, hanya saja ini skala lebih besar. Jadi kita membutuhkan api yang lebih besar. Maka blower inilah yang paling tepat untuk kita gunakan. Sistem blower ini menggunakan kompresor yang terhubung dengan tabung bahan bakar. Untuk bahan bakarnya kita bisa menggunakan bensin, solar, spiritus, ataupun tinar. Dengan tekanan udara yang dihasilkan oleh kompresor, bahan bakar itu bisa menjadi lebih efisien dan dapat menghasilkan suhu yang lebih tinggi, hingga membuat logam yang terkandung di dalam karbon jadi lebih cepat dalam mencair. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya, proses cukim. Cukim adalah singkatan dari cuci kimia. Dan untuk panci yang terlapisi oleh emas yang sebelumnya kita dapatkan, kita langsung menggunakan metode cukim ini agar emas bisa langsung dipisahkan dengan logam dari panci itu sendiri. Untuk proses cukim, kita menyerahkan kepada tenaga ahli dengan fasilitas yang jauh lebih aman tentunya. Itu dilakukan demi mempertimbangkan risiko pencemaran udara yang dapat merugikan penduduk di sekitaran juga pastinya. Bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan saat proses cuci kimia sangatlah merugikan orang di sekitaran kita. Ini dia hasilnya setelah kita melakukan cuci kimia. Kita mendapatkan sekitar 7,2 gram emas murni. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat.